Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini bicara kepemilikan. Manusia itu paling suka mengatakan ini milikku. Ini gedung ini milikku. Itu tanah milikku. Itu rumah ini juga milikku. Itu mobil juga milikku. Enggak. Engkau nggak punya apa-apa. Engkau harus sadar. Kalau bicara milik, ya mungkin kau punya surat itu. Tapi kalau engkau mati, selesai. Langsung berpindah kepada milik ahli waris. Ahli warisnya mati. Lagi ke ahli warisnya. Kita nggak punya apa-apa. Maka lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, yang di langit-langit itu 7 lapis. Dan yang di bumi milik Allah. Antum pikir Indonesia ini milik Indonesia. Ada yang mengatakan bumi pertiwi. Bukan. Ini buminya Allah. Pertiwi nggak punya bumi. Ya jemaah. Antum harus tahu. Kita ini ada bahasa-bahasa yang mengandung kesyirikan. Ketika mengatakan bumi pertiwi itu siapa? Dewi bumi. Itu diyakini. Antum melihat pertiwi kalau baca di sejarah Buddha atau Hindi disebutkan pertiwi itu adalah seorang dewi yang diyakini memiliki bumi. Na'udzubillah, ini bukan kesyirikan. Ini syirik fil rububiyah. Syirik dalam urusan rububiyah ketika beranggapan ada pemilik selain Allah Jalla Jalaluhu. Ada penguasa di bumi ini selain Allah SWT. Maka bumi ini bukan bumi pertiwi. Buminya siapa? Allah. Dari mana antum mengatakan itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Afan, bukan cuma Indonesia loh Mas yang punyanya Allah. Malaysia juga punyanya Allah. Terus, di semuanya punya Allah. Ketika orang-orang nggak mau hijrah di kota Mekah, mereka nggak mau hijrah pada waktu itu. Merasa kesulitan hijrah. Apa kata Allah? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Bukan cuma tempat tinggalmu. Jangan berpikir ada orang yang tidak mau hijrah karena berasa, "Ana nanti makan apa, Ustaz? Ana di sini kerja udah dulu. Ana nggak tahu kerjaan yang lainnya." Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan takut, Mas. Yang punya gedung ini, itu yang punya gedung yang sana. Antum lihat gedung di sebelah. Kira-kira kalau gedung itu goyang-goyang kemudian ambruk, pemiliknya bisa megangin coba. Pegang supaya nggak ambruk, pegang. Nggak ada. Karena kita nggak punya apa-apa ya, jemaah. Mobil-mobil yang bagus itu juga milik Allah. Islam menghargai hak kepemilikan di dunia. Artinya antum punya mobil, ya sudah, mobil antum. Tapi ingat, nggak lama antum pakai. Hak pakai lah. Hak guna pakai. Ada SHM sama HGB. Sebenarnya semuanya itu HGB. Semuanya HGB. Antum cuma berhak memakai. Sampai kapan saya boleh pakai tanah ini? Ya, sampai mati lah. Apa? Mati sudah, nggak punya hak guna pakai. Semuanya hak guna pakai. Ketika anak ke Palu, ke Lombok, kita bangun di sana yang namanya Huntara. Hunian sementara. Pertanyaannya, rumah antum hunian sementara apa enggak? Sama Huntara juga. Ada apa bagus-bagus? Di sana bikin Huntara, Masya Allah. 5 juta gaji. Jadi anak heran kalau masih ada orang yang kredit rumah. Aduh, antum kayaknya berangkat ke Palu. 5 juta punya rumah itu. Huntara. Iya. Misalkan hunian sementara sama di Jakarta sama-sama Huntara. Cuma beda bahannya doang. Kembali ketika antum baca ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita milik Allah. Anak kita milik Allah. Berapa banyak orang tua yang Masya Allah berharap pulang berjumpa dengan anaknya. Allahu Akbar. Anaknya masuk ke kolam ikan dan mati. Karena antum gak punya apa-apa. Di surat Maryam ayat 93 sampai 95 Allah mengatakan in kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi itu hambanya Allah, abdinya Allah. Mau raja tetap abdinya Allah, mau presiden ingat
Dia abdinya Allah. Mau gubernur, abdinya Allah. Mau jadi kapolri, abdinya Allah. Mau jadi kapolda, abdinya Allah. Mau jadi bos antum, antum tetap abdinya Allah. Allah mau bikin kaki antum putus. Mana melihat di rumah sakit, ya Allah ya. Ana masuk ke ruang yang buat orang-orang yang habis tabrakan, yang semuanya masih koma aja. Ada yang kepalanya harus dibelah. Ada yang hanya ada suara dari sini. Anak kata, ya Allah, kita ini hambanya Allah. Allah mau berbuat apa saja, tinggal kun fayakun, selesai. Laqad ahsahum wa addahum adda. Semuanya Allah catat. Allah hitung ada berapa jumlah hamba Allah. Allah tahu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti antum akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sendirian. Antum kabur dari istri antum, punya anak 10, antum akan menghadap Allah sendirian. Antum bos punya anak buah 8.000, antum akan menghadap Allah sendirian. Maka persiapkan. Jadi sekali lagi kalau baca ayat kursi, ini loh yang menjadikan ayat kursi ayat yang paling dicintai Allah. Ayat paling mulia. Salah satunya adanya Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling mulia. Disebutkan yang tadi. Yang kedua, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita dianjurkan baca doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni li nafsi tarfat. Ya Allah, jangan engkau buat aku bergantung sama diriku walaupun sekejap mata. Jangan ya Allah. Sekejap mata jangan. Maka di sini seorang hamba jangan pernah menunjukkan kemampuan dia untuk berbuat. Oh, saya bisa. Allahu Akbar. Kamu nggak bisa. Yang bisa Allah. Iya. Yang bisa Allah. Ana berusaha, kalau Allah bantu baru bisa. Maka kalau antum dengar azan, ketika muadzin mengatakan hayya 'ala shalah, apa jawab antum? La haula wala quwwata illa billah. Antum nggak mau sehat, anak bisa berangkat ke masjid. Tengah jalan ditabrak, nggak pernah ke masjid. Ucapkan la haula wala quwwata.